Masih ingat kasus pemerasan yang dilakukan oleh aparat Indonesia terhadap warga negara Malaysia belum lama ini? Kasus ini cukup memalukan bagi kita sebagai warga negara Indonesia, karena melibatkan korban warga negara asing. Namun, yang menarik adalah reaksi netizen kita di media sosial. Mereka berbondong-bondong menghujat oknum aparat tersebut dan membela warga negara Malaysia yang menjadi korban. Ini merupakan hal yang positif yang dilakukan netizen kita. Namun, baru-baru ini terjadi kasus di Malaysia yang melibatkan 5 orang PMI atau pekerja migran Indonesia. Mereka berstatus pekerja ilegal di Malaysia dan berusaha pulang ke Indonesia dengan menaiki perahu. Namun, di tengah laut mereka ketahuan oleh aparat Malaysia dan ditembak. Aparat Malaysia beralasan bahwa para PMI tersebut melawan menggunakan golok, meskipun hal ini tidak akan membahayakan aparat yang bersenjata lengkap. Dalam kasus seperti ini, seharusnya aparat hanya melakukan penembakan untuk melumpuhkan, bukan membunuh. Jika kita lihat reaksi netizen Indonesia yang mendukung warga negara Malaysia yang menjadi korban pemerasan, maka kita akan melihat perbedaan besar dalam reaksi netizen Malaysia terhadap kasus penembakan PMI. Seperti ini reaksi mereka. Mereka tampak bangga dengan aparat pembunuh itu dan merendahkan korban yang kehilangan nyawa hanya karena menjadi pekerja ilegal di Malaysia. Padahal, sebagian besar pekerja ilegal di Malaysia adalah korban penipuan oleh agensi yang tidak bertanggung jawab. Mereka menjanjikan visa kerja atau dokumen lengkap, namun tidak pernah menepati janji tersebut. Para pekerja ilegal ini diminta untuk membayar sejumlah uang dan diberi janji palsu yang tidak pernah mereka terima. Para majikan kejam di Malaysia pun senang karena mereka mendapatkan budak ilegal yang bisa mereka peras tenaganya semaunya tanpa digaji. Ini merupakan kejahatan yang sudah banyak terjadi terhadap para PMI. Sangat disayangkan bahwa masalah sebesar ini seolah-olah dibiarkan oleh pemerintah Malaysia selama berpuluh tahun. Mereka seolah-olah melegalkan penipuan ini terhadap para PMI hanya karena mereka merasa lebih tinggi kastanya dari kita. Dan mereka senang mendapatkan budak dari negara yang sering mereka sebut sebagai negara dengan IQ rendah. Hari ini ada satu berita yang sangat-sangat mengejutkan, sangat heboh sekali, dan ini nantinya akan menjadi ujian yang sangat-sangat serius bagi pemerintahan Presiden Prabowo, karena ada WNI kita di Malaysia ditembak oleh aparat dan kemudian salah seorang diantaranya meninggal dunia. Ada 4 orang luka-luka dan 1 orang meninggal dunia, dan penembakan ini dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM. Insiden ini terjadi katanya menurut klaim pihak Malaysia ini karena ada WNI kita, ada 5 orang yang naik kapal di sebuah perairan Malaysia dan diduga adalah pekerja ilegal, dan karena dianggap melawan katanya entah seperti apa, ini kemudian dilakukan penembakan sampai mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. 4 orang lainnya luka-luka dan sedang dirawat di rumah sakit di Malaysia. Dan ini nampaknya butuh bukti-bukti yang lebih konkret lagi dibandingkan sebatas klaim. Ini butuh persidangan, butuh pengadilan yang lebih terbuka dan transparan agar kita sama-sama tahu sebenarnya apa yang terjadi di sana. Ini perlu pembuktian apakah benar terjadi perlawanan dan cara melawannya seperti apa. Apakah masyarakat kita yang datang ke Malaysia atau ingin keluar ke Malaysia dan diklaim sebagai pekerja atau orang ilegal itu melakukan ancaman-ancaman sampai membuat pihak aparat ini langsung melakukan penembakan? Itu perlu diuji. Ancamannya seberat apa, beresiko apa sampai kemudian aparat Malaysia mengeluarkan tembakan. Dan ini bagi saya adalah ujian perdana yang sangat rumit sekali nampaknya bagi Presiden Prabowo, karena sudah lama kita tidak berurusan dengan Malaysia. Di era Pak Jokowi tidak ada drama-drama seperti ini. Tidak ada tentara Malaysia yang kemudian mengintervensi atau coba mencari-cari masalah dengan kita gitu ya. Itu tidak terjadi. Dulu di era SBY iya pernah terjadi, tapi di era Pak Jokowi selama 10 tahun ini gak ada sama sekali seingat saya
Indonesia, dan kini terjadi lagi satu kasus penembakan oleh aparat Malaysia kepada warga negara kita. Ini menjadi satu ujian karena nantinya kita akan melihat dan menilai bersama-sama bagaimana Presiden Prabowo merespon ini semua. Karena ini pasti akan sangat emosional. Ada warga negara kita ditembak di Malaysia oleh aparat dengan alasan ilegal, dengan alasan melakukan perlawanan. Kalau soal alasan ilegalnya gitu ya, itu tidak bisa kemudian dijadikan alasan karena penembakan itu jelas-jelas salah. Bahwa katakanlah misalkan pekerja kita atau warga kita itu ilegal di sana, ya diproses saja secara hukum dan tidak boleh kemudian dilakukan penembakan seperti ini, kecuali memang ada ancaman-ancaman, kecuali memang maling dengan perlengkapan, dengan alat-alat senjata tajam dan sebagainya, mungkin boleh dilakukan penembakan, tapi seharusnya tembakannya hanya untuk melumpuhkan, bukan untuk tujuan mematikan. Sehingga dari kasus penembakan ini sudah jelas salah, sudah jelas berlebihan, dan pemerintah Malaysia setahu saya gitu ya, dari gaya-gaya mereka, karena saya dulu pernah kuliah di sana, rasanya tidak akan mau kehilangan muka, tidak akan mau membela warga kita, dan rasanya mereka akan sedaya upaya untuk membela aparatnya yang melakukan penembakan terhadap imigran atau warga kita yang dianggap merupakan pekerja ilegal. Karena mereka pasti menjaga citra mereka sebagai Malaysia gitu, yang begitu nampak begitu lebih tinggi dibandingkan Indonesia, orang-orangnya, aparat-aparatnya gitu, dan mereka pasti akan membela aparatnya, membela orangnya, membela warganya, sehingga nantinya Presiden Prabowo akan lebih berat lagi dalam menyampaikan sikapnya ke depan seperti apa gitu. Karena masalah imigran ilegal atau pekerja Indonesia ilegal ini sudah menjadi masalah yang berpuluh tahun di Malaysia, dan itu citranya sangat-sangat negatif sekali. Sehingga dengan insiden yang seperti ini, pemerintah, aparat Malaysia rasanya tidak akan membela atau berada di pihak kita, dan bahkan di pengadilannya pun nantinya itu tidak akan seadil dan sejujur yang ada di Indonesia. Itulah faktanya. Jadi ya, Presiden Prabowo harus kemudian bisa mengukur sikap-sikapnya ke depan, karena ketika ini sudah menjadi pemberitaan di Indonesia, kita sangat-sangat menunggu Presiden Prabowo akan gimana. Kebetulan besok Presiden Prabowo akan berkunjung ke Malaysia untuk membahas perdagangan, dan salah satu dari bahasan itu seharusnya adalah bahasan soal penembakan ini. Saya nggak ngerti situasinya akan seburuk apa, tapi dengan situasi yang begitu rumit soal masalah pekerja ilegal kita yang ada di Malaysia, memang ada banyak sekali, dan arogansi pihak aparat Malaysia terhadap warga negara kita itu sudah mendarah daging, sudah menjadi satu gaya yang sulit sekali untuk diubah. Maka respon dari pemerintah kita, dari presiden kita untuk membela warga negara kita yang diperlakukan semena-mena itu membutuhkan sebuah strategi yang baik. Karena kalau salah-salah nanti jadi kayak nggak dapat apa-apa gitu. Karena harapan saya dengan adanya insiden ini membuat pemerintah kita atau Presiden Prabowo itu bisa mengerti dan dijadikan satu momentum untuk melakukan perbaikan-perbaikan terkait pekerja ilegal kita atau pekerja Indonesia yang ada di Malaysia, untuk mengungkap kasus-kasus para pekerja dengan segala macam permasalahannya. Karena masalah pekerja di Malaysia itu begitu kompleks, begitu banyak sekali, dan selama ini pemerintah kita itu belum melakukan apa-apa, bahkan di era Pak Jokowi. Saya tahu karena saya dulu pernah kuliah di sana dan bekerja di sana, sehingga saya menyaksikan sendiri di depan mata saya sendiri, dan saya juga pernah ikut membantu orang-orang Indonesia yang berada di sana yang tertipu karena karena ditipu secara legal. Jadi orang-orang kita ya, orang-orang Indonesia yang ada di sana itu, mereka kadang dijanjikan akan mendapatkan visa kerja, ya, mendapatkan visa kerja. Tapi sebenarnya nggak ada tuh. Tapi sudah dimintai uang gitu. Sudah dimintai uang, terus kemudian setelah nyetor nggak ada. Agensinya kemudian hilang gitu aja gitu.